Bismillahirrahmanirrahim. Dosen penguji yang terhormat, perkenankanlah saya untuk menampilkan video uji kinerja secara daring menggunakan Google Meet di SMP Negeri 01 Merlung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Putri Harman SPD. Saya adalah guru SMP Negeri 01 Merlung, Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Dan saya adalah salah seorang mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4 di Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melakukan uji kinerja pada kelas 8 dengan materi makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah semua berada dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Naura dipimpin doanya. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nora. Ya, Ibu cek kehadirannya. Apa ada yang tidak hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah semua hadir ya. Ibu ingatkan untuk mengisi absen pada Google Form yang sudah Ibu share di WA Group. Sekarang kita perhatikan dulu pakaiannya sudah rapi apa belum? Sudah ya. Peralatan untuk belajarnya sudah disiapkan. Ya, bagus. Berarti sudah siap untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Berkibarlah benderaku. Ibu akan menayangkan lagunya. Benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serba rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, setelah kita menyanyikan lagu nasional tadi, Ibu lihat wajah-wajah anak Ibu kembali bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, biarpun kita sekarang masih melalui tatap maya menggunakan Google Meet, Ibu harapkan tidak mengurangi semangat anak Ibu dalam menjalankan pembelajaran hari ini. Ya, sebelum kita memasuki materi hari ini, Ibu ingin menanyakan, ada yang masih ingat dengan materi minggu yang lalu? Ya, silakan Nadia. Materi minggu lalu melaksanakan dan mempertahankan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya,
Benar, terima kasih Nadia. Minggu lalu kita mempelajari tentang pelaksanaan dan mempertahankan UUD 1945, di mana kita ketahui bahwa UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kita ketahui juga kita harus mempertahankan UUD 1945 pada pembukaannya. Tidak boleh dirubah, ya. Ya, sekarang kita memasuki materi hari ini. Ibu akan men-share PowerPoint-nya. Hari ini kita akan mempelajari materi bab 3, yaitu memaknai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Subbab yang pertama, makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oke, kita akan melihat tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran secara daring melalui Google Meet, siswa dapat menunjukkan rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk nilai semangat kebangkitan nasional dengan baik. Yang kedua, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran secara daring melalui Google Meet, siswa mampu menunjukkan sikap disiplin dalam melaksanakan aturan perundang-undangan dengan benar. Yang ketiga, setelah mencermati gambar dan video dalam PowerPoint, siswa mampu menyimpulkan makna peraturan perundang-undangan nasional dengan tepat. Dan yang keempat, setelah mencari informasi dari internet dan berbagai sumber pembelajaran lainnya, siswa mampu menyimpulkan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional dengan benar. Ya, lanjutkan. Peta konsepnya, yaitu memaknai peraturan perundang-undangan, makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang ketiga, azas pembentuk dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, materi muatan peraturan perundang-undangan. Ya, sebelum kita memasuki ke materi, Ibu akan melihatkan video. Anak-anak Ibu minta untuk mengamati video ini. Kecelakaan lalu lintas kerap diawali dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengguna jalan. Berbagai tindak pelanggaran lalu lintas masih banyak terjadi di jalan raya, baik dari kalangan pengguna kendaraan roda 2 maupun para pengemudi kendaraan roda 4 atau lebih dan juga para pejalan kaki. Para pengguna roda 2 misalnya nekat melaju di jalan raya tanpa menggunakan helm standar nasional Indonesia. Kebiasaan menerobos lampu merah, melanggar garis marka di lampu merah, nekat melawan arus, memutar sembarangan di tempat terlarang,
naik ke trotoar di saat terjadi kemacetan, dan nekat menyeberang jalan menggunakan jembatan penyeberangan untuk pejalan kaki. Dalam keseharian pun masih banyak dijumpai pengendara kendaraan roda 2 yang berboncengan lebih dari 2 orang dan membawa beban melebihi kapasitas. Dari kalangan pengguna kendaraan roda 4, masih banyak dijumpai pengendara yang tidak memakai sabuk pengaman, nekat masuk jalur busway, melanggar garis marka saat berhenti di traffic light, kemudian memutar sembarangan di tempat yang dilarang, dan berusaha memotong kendaraan lain di depannya, dan pada saat berhenti maupun memarkir kendaraan, masih ada yang mengabaikan rambu-rambu dilarang berhenti maupun dilarang parkir. Dari kalangan pengemudi angkutan umum juga kerap melakukan pelanggaran ugal-ugalan di jalan, saling mendahului atau saling serobot di jalan, serta menaikkan atau menurunkan penumpang di sembarang tempat. Sementara dari segi pejalan kaki, masih ada yang menyeberang tidak di tempat yang sudah ditentukan dan sudah disediakan, serta masih banyak yang menyetop kendaraan umum di sembarang tempat. Beberapa pihak juga terlihat masih mengabaikan penggunaan jalan sebagaimana fungsinya dan dapat menyebabkan kemacetan. Tindakan pelanggaran lalu lintas dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Karena itu, marilah kita budayakan tertib berlalu lintas di jalan agar terwujud keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Ini kita telah mengamati video pelanggaran peraturan lalu lintas. Jadi di sini Ibu meminta kepada anak-anak Ibu untuk menyebutkan permasalahan apa saja yang terjadi pada video tadi. Silakan, ya Naura. Yang pertama, terjadinya kecelakaan karena kelalaian pengendara motor maupun mobil. Yang kedua, pengendara motor tidak menggunakan helm berstandar nasional. Ya, dia. Silakan. Yang kelima, pengendara melawan arus. 6, pengendara berputar sembarangan di tempat yang dilarang. 7, pengendara motor naik ke jembatan penyeberangan saat macet. Ya, bagus dia jawabannya. Ya, siapa lagi? Masih banyak permasalahan yang kita lihat tadi ya. Echa, silahkan. 9, pengendara motor dan mobil pribadi masuk ke jalur busway. 10, pengendara motor bergonceng melebihi kapasitas yang pengendara berhenti di tempat yang dilarang karena tidak menghiraukan rambu-rambu lalu lintas. Ya, bagus Echa. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Syahrini. 13, pengendara mobil umum yang masih ugal-ugalan di jalan raya. 14, masih banyak pejalan kaki yang menyeberang sembarangan. 15, masih banyak pengguna angkot naik angkot sembarangan. Ya, terima kasih Syahrini. Ya, terima kasih atas jawaban anak Ibu tentang permasalahan yang kita temukan di video tadi ya. Banyak permasalahan yang timbul yang diakibatkan oleh pengguna jalan raya, baik itu yang menggunakan motor, mobil, dan juga pejalan kaki ya. Ya, sekarang Ibu mau menanyakan bagaimana hubungan antara video yang kita amati tadi dengan pembelajaran kita hari ini. Ya, Echa. Pengendara motor dan pengendara mobil tidak mematuhi peraturan lalu lintas, di mana peraturan lalu lintas ini tercantum dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Ya, bagus. Ada lagi? Echa? Yang kedua, banyaknya pengendara motor maupun mobil yang melanggar peraturan lalu lintas. Bukan mereka tidak tahu dengan peraturan, tapi banyak yang abai. Padahal setiap pelanggaran akan membahayakan diri mereka sendiri dan orang lain. Jadi, hubungan antara video dengan materi kita hari ini yaitu tentang peraturan perundang-undangan, di mana dalam video tadi adalah peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas. Ya. Jadi, sebagai masyarakat yang baik, kita harus mematuhi peraturan-peraturan baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara agar terciptanya kehidupan yang aman dan
tentram. Sekarang kita lanjutkan untuk mengamati gambar. Ibu akan share gambarnya. Ya, silakan amati gambar. Ya, setelah mengamati gambar ini, informasi apa saja yang didapat dari gambar ini? Ya, Nadia, silakan. Ada pengendara motor memakai helm. Ya, ada di sini kita melihat ada pengendara motor menggunakan helm. Ada lagi? Elsa? Eca? Ada seorang ibu-ibu menyeberang di zebra cross. Ya, di sini kita lihat ada ibu-ibu yang menyeberang di zebra cross. Siapa lagi? Naura? Ada beberapa anak sekolah menyeberang zebra cross yang dibantu oleh polisi. Ya, di sini kita lihat ada beberapa siswa menyeberang di zebra cross yang dibantu oleh polisi. Benar. Ya, masih ada lagi? Oh, dia. Pengendara motor berhenti saat pejalan kaki menyeberang. Ya, betul. Kita lihat di sini, pengendara motor berhenti saat ada orang menyeberang. Sekarang Ibu mau menanyakan, apa hubungan gambar ini dengan materi yang kita pelajari hari ini? Ya, Naura. Pengguna jalan baik itu pejalan kaki ataupun yang berkendaraan harus mematuhi aturan lalu lintas. Ya, betul. Ya, siapa lagi? Ada yang ingin berpendapat? Ya, Syahrini, silakan. Setiap pengguna jalan harus tahu aturan perundang-undangan lalu lintas. Ya, betul. Terima kasih Syahrini atas jawabannya. Ya, sekarang kita akan melihat dari permasalahan yang telah kita temukan pada video tadi dan juga telah memperhatikan gambar. Jadi anak-anak Ibu bisa memberikan solusi dari permasalahan yang ada di lalu lintas. Jadi siapa yang bisa menyebutkan solusi yang dapat diberikan? Ya, Cahyat, silakan. Solusinya adalah agar terwujud keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan berlalu lintas, maka pengguna jalan harus paham dan mengerti dengan aturan-aturan lalu lintas yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Oke, solusinya adalah agar terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan berlalu lintas, maka pengguna jalan raya harus paham dan mengerti dengan aturan-aturan lalu lintas yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Ya, sampai di situ anak Ibu paham? Paham ya? Oke, sekarang Ibu akan men-share materi pembelajaran melalui video. Ini terkait apa sih yang namanya peraturan perundang-undangan itu? Itu kan peraturan perundang-undangan. Nah, kita nginget lagi ya, kalau kita bandingin dengan undang-undang, itu apa sih perbedaannya? Jadi kalau secara definitif juga ya, undang-undang itu adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden tahun 2011. Jadi kalau dibandingkan dengan berdasarkan kedua pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa undang-undang itu adalah termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Meskipun lembaga MPR menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen tidak mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan kecuali GHBN, tetapi dalam praktek ketatanegaraan Republik Indonesia, MPRS atau MPR pernah membuat produk perundang-undangan dengan nama ketetapan MPR. Ketetapan MPR, undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksana seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lainnya.
Penetapan MPR nomor 20 tahun 1966 sampai pada tahun 1973 berlakunya tetap dipertahankan oleh MPR nomor 5 tahun 1973 bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Daerah. Kelemahan ketetapan MPR tersebut karena menempatkan Perpu di bawah undang-undang. Kelemahan ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 yang menempatkan Perpu di bawah undang-undang, pada bulan Agustus tahun 2011, pemerintah bersama DPR mengeluarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jenis hierarki peraturan perundang-undangan menurut pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan MPR, Undang-Undang atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, kabupaten atau kota. Setelah kita mengamati materi pembelajaran tadi, adakah anak-anak ibu yang ingin bertanya? Ya, Naura, silakan. Mengapa UUD NRI 1945 paling tinggi kedudukannya dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia? Ya, bagus pertanyaannya. Ada yang bisa membantu menjawab? Ya, dia. Karena Silakan. UUD RI tahun 1945 adalah hukum dasar atau fundamental sifatnya sehingga peraturan perundang-undang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945. Ya, bagus. Terima kasih. Iya, jawabannya benar ya. Tadi pertanyaannya dari Naura, mengapa UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 paling tinggi kedudukannya dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia? Tadi sudah dijawab oleh dia, yaitu karena UUD 1945 adalah hukum dasar fundamental sifatnya sehingga peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Ya, Naura bagaimana? Sudah paham? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Oh, ada yang ingin bertanya lagi? Atau kita lanjutkan ke materi ya? Tidak ada ya? Gua akan share lagi materi melalui PowerPoint. Ya. Oke, kita lanjutin ya. Pembahasan materi hari ini yang pertama itu peraturan perundang-undangan. Kita lihat peraturan perundang-undangan. Yaitu ada pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Siapa yang tahu isi dari pasal 1 ayat 3 UUD 1945? Negara Indonesia adalah negara hukum. Ya, betul. Negara Indonesia adalah negara hukum. Sekarang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, siapa yang tahu mengatur tentang apa? Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, betul. Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sekarang kita lanjutkan lagi. Ketiga unsur mutlak peraturan perundang-undangan. Ya, yang pertama, Peraturan mengenai tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. ya betul. Mengenai peraturan tingkah laku kehidupan masyarakat. Yang kedua, Peraturan dibuat oleh badan resmi negara yang berwajib. betul Deca. Yang kedua, dibuat oleh badan resmi negara yang berwajib. Yang ketiga dia, silakan. Peraturan bersifat memaksa dan sanksinya tegas.
Ya, bagus. Peraturan bersifat memaksa dan sanksinya tegas ya. Ya, kita lanjutkan ke tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di mana kita ketahui peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan, ya. Yang kedua, peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding dengan peraturan yang lain. Kita lihat hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu tentang tadi pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi yang pertama, UUD Negara Republik Indonesia 1945. ya Naura, UUD 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. kedua ya betul, ketetapan MPR. Eca, ketiga, hari ini. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti UU. Ya, betul. Provinsi, ketujuh peraturan daerah, kabupaten atau kota, perda kabupaten atau kota. Ya, betul. Jadi inilah hierarki dari peraturan perundang-undangan atau tata urutan peraturan perundang-undangan yang dari tertinggi sampai dengan terendah. Yang tertingginya adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan paling rendahnya adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Kita lanjut lagi ya. Itu azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan. Nadia, silahkan sebutkan. Kejelasan tujuan. Ya, kejelasan tujuan. Ya, betul. Dapat dilaksanakan. Selanjutnya, Deca. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Dan yang ketujuh, keterbukaan. Ya, ada 7 azas pembentuk peraturan perundang-undangan. Lebih jelasnya tadi sudah Ibu bagikan bahan ajarnya di WA Group ya. Silahkan nanti dibaca. Sekarang materi yang terakhir yaitu materi peraturan perundang-undangan. Ya, silakan sebutkan materinya. A. Pegayoman. B. Kekeluargaan. C. Kenusantaraan. Kenusantaraan. Yes. Siapa lagi yang bisa melanjutkan? Naura, silahkan. F. Bhinneka Tunggal Ika. G. Keadilan. H. Kesamaan kedudukan. I. Ketertiban dan kepastian umum. J. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Ya, ada 10 ya materi peraturan perundang-undangan. Dari pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan, kedudukan, ketertiban, dan kepastian hukum. Dan yang terakhir keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Ya, sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Link LKPD-nya sudah Ibu kirimkan melalui WA Group ya. Silahkan dibuka terlebih dahulu. Anak-anak Ibu bisa melakukan diskusi untuk mengerjakan LKPD-nya pada WA Group. Ya, nanti akan Ibu cek ya diskusinya di WA Group. Silakan dikerjakan di buku catatan. Setelah ini Ibu minta anak Ibu untuk mempresentasikan hasilnya ya. Ibu beri waktu 10 menit.
Oke, waktunya sudah habis ya. Anak ibu mempresentasikan hasil jawaban yang telah dibuat tadi yang di buku catatan melalui share screen ya. Ya. Diah ya. Silakan presentasikan jawaban nomor 1 dan 2. Ya, silakan Diah presentasikan. Jawaban nomor 1 adalah karena hukum dibuat untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat, dan tanpa ada hukum setiap orang akan berperilaku seenaknya. Contohnya adalah tidak mematuhi peraturan berlalu lintas, maka akan dikenai sanksi. Jawaban nomor 2 adalah fungsi hukum dalam masyarakat. 1. Menertibkan dan mengatur masyarakat. 2. Pengawasan dan pengendalian sosial. 3. Penyelesaian masalah atau sengketa. 4. Memelihara kepentingan umum. 5. Menjaga hak asasi manusia, dan 6. Mewujudkan keadilan bersama. Ya, terima kasih dia sudah mempresentasikan hasil tugasnya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 3 ya, Syahrini ya mempresentasikan. Jawaban nomor 3 adalah hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Seperti peraturan daerah atau perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah maupun undang-undang. Jawaban nomor 5 adalah prinsip-prinsipnya adalah A. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. B. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. F. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. G. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Ya, terima kasih Syahrini. Presentasi tugasnya di jawaban dari Syahrini dan dia tadi. Betul ya. Sekarang materi hari ini sudah Ibu jelaskan semuanya dan telah Ibu tayangkan juga melalui video dan PowerPoint tadi. Sekarang kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, Naura, silahkan. Kesimpulannya adalah 1. Kapan, di mana, dengan siapa, dan dalam keadaan apapun kita selalu terikat dengan hukum. 2. Indonesia adalah negara hukum. 3. Warga negara yang baik harus selalu sadar taat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh negara atau pejabat yang berwenang. Bukan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu yang pertama, kapan, di mana, dengan siapa, dan dalam keadaan apapun kita selalu terikat dengan hukum. Yang kedua, Indonesia adalah negara hukum. Tadi telah kita lihat pada pasal 1 ayat 3 isi dari UUD 1945 itu ialah Indonesia adalah negara hukum. Yang ketiga, warga negara yang baik harus selalu sadar taat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh negara atau pejabat yang berwenang. Selanjutnya, kita akan melakukan evaluasi pembelajaran hari ini. Jadi, anak-anak Ibu silakan kerjakan tugasnya di Google Form yang Ibu bagikan melalui WA Group agar Ibu tahu sejauh mana anak-anak Ibu memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini. Silakan dilihat di WA grupnya, dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit. Oke, waktunya sudah habis dan anak Ibu kayaknya sudah bahagia, sudah bisa mengerjakan evaluasinya ya. Semoga nilainya bagus ya. Ya, silakan ya untuk minggu depan dipelajari masih materi bab 3 dengan submateri yang kedua. Yaitu proses
penyusunan perundang-undangan untuk kita pelajari minggu besok. Agar pelajaran kita berjalan dengan lancar, anak-anak Ibu silakan baca dulu bukunya. Dan Ibu ingatkan kembali, tidak bosan-bosannya untuk menjaga kesehatan dan menghindari kerumunan. Karena COVID-19 masih ada. Jadi jaga kebersihan, ikuti protokol kesehatan ya. Dan jangan banyak keluar rumah. Kita mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Silakan Naura dipimpin doanya. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai, doa selesai. Untuk mengakhiri pembelajaran, Ibu ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.